Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau ngelanjutin video-video sebelumnya, yaitu membahas tentang anime Overlord season 1. Sama seperti video-video sebelumnya, yang mau gua bahas adalah tentang apa aja informasi yang tidak dibahas dalam anime Overlord season 1. Sumbernya kali ini berdasarkan Light Novel volume 3. Sebelum kita mulai, gua mau ngucapin terima kasih ke kalian karena sudah mensupport channel ini. Dan akhirnya channel ini sudah mendapatkan lebih dari 1000 subscriber. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, harap subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang ada di channel ini. Oke, langsung kita mulai. Nah, di scan ini tuh seharusnya Sebas gak langsung masuk ke kamar, tapi ngobrol dulu sama Zack. Sebas tahu kalau Zack lagi ngerencanain sesuatu seperti perampokan dan pemerkosaan. Sebas ngerasa jijik dengan manusia seperti Zack. Menurut Sebas, manusia seharusnya memiliki sifat yang jauh lebih mulia. Oh ya, di novelnya juga dijelasin kalau pandangan orang-orang yang ada di Nazarik terhadap orang selain dari golongan Nazarik semuanya adalah makhluk rendahan. Jadi, manusia, demi-human, atau apapun yang bukan anggota Nazarik semuanya adalah makhluk rendahan. Tapi Sebas tidak menganggapnya seperti itu. Sebas mengikuti prinsip dari penciptanya. Sebas menganggap orang yang tidak bisa menyelamatkan yang lemah bukanlah orang yang kuat. Pandangan Sebas tidak sama dengan anggota Nazarik yang lainnya. Jadi jangan heran kalau NPC kayak Albedo, Narberal, dan lain-lainnya sangat jijik kepada manusia karena mereka semua menganggap manusia adalah makhluk rendahan. Selanjutnya adalah scan ini. Dalam novelnya, obrolan mereka sangat panjang, tidak seperti di anime yang sangat singkat. Salah satunya adalah mereka membicarakan tentang lantai 8 yang ada di Nazarik. Mereka sangat amat penasaran, apa sebenarnya yang ada di lantai 8? Monster seperti apa yang ada di sana? Saltiar tahu bahwa dulu ada banyak orang yang menyerang Nazarik dan berhasil masuk hingga lantai 7. Tapi penyerangan terhenti ketika di lantai 8. Monster seperti apa yang berhasil mengalahkan para penyerang Nazarik saat itu? Yang mereka tahu tentang lantai 8 hanyalah penjaganya saja, yaitu Victim. Jadi, yang tahu tentang monster-monster yang ada di lantai 8 saat ini adalah Ainz dan Albedo. Ainz melarang siapapun untuk masuk ke lantai 8 termasuk Albedo. Memasuki lantai 8 memerlukan izin dari Ainz. Selain membahas tentang lantai 8, mereka juga membahas tentang misi yang diberikan oleh Ainz. Namun Sebas secara tidak sengaja menyinggung bahwa saat ini skill dari Demir dan Aura adalah yang terbaik untuk misi yang diberikan sekarang. Mendengar hal itu membuat Saltiar marah dan mengeluarkan aura yang menyeramkan. Sebas pun meminta maaf dan meminta Saltiar untuk menonaktifkan Blood Frenzy miliknya. Dalam game Yggdrasil, job kuat diberikan kelemahan agar keseimbangan game tetap terjaga. Dan kelemahan Blood Frenzy milik Saltiar adalah semakin banyak darah yang menyelimuti dirinya, maka semakin kuat hasrat untuk melakukan pembantaian. Kekuatan tempur memang meningkat, tapi akan kehilangan kendali otaknya. Oh iya, misi yang diberikan Ainz kepada mereka adalah untuk menangkap para bandit yang memiliki skill martial art. Meski harus memperbudak mereka, Ainz tidak peduli. Yang terpenting adalah Nazarik harus menjadi lebih kuat. Di scan ini, adegan di dalam novelnya jauh lebih suram atau lebih gelap dibandingkan di anime. Di dalam novelnya, digambarkan jasad-jasad mengenaskan para bandit secara jelas. Yang jelas, gambarannya benar-benar mencekam. Banyak para bandit yang menggeliat dan berguling-guling kesakitan. Bahkan yang mencoba kabur, kakinya langsung dihancurkan dengan brutal. Nah, hal yang sama juga dirasakan oleh Zack. Ketika tangannya masuk ke dalam tubuh Solution saja, rasanya seperti ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum. Zack sangat kesakitan, bahkan sampai menangis tidak kuat dengan rasa sakitnya. Solution mencerna Zack dengan cairan asam miliknya. Kalian harus baca novelnya supaya bisa ngeliat betapa Saltiar merendahkan manusia dan bermain-main dengan manusia. Saltiar tidak langsung membunuh mereka, tapi menyiksa mereka dengan sadis. Gua nggak bisa jelasin secara detail di video karena akan melanggar aturan YouTube. Jadi gua cuma bisa saranin untuk baca novelnya.
Oh ya, kalian lihat ada bola berwarna merah di atas kepala Saltiar? Itu adalah skill dari Saltiar yang disebut Blood Pool. Jadi dengan menyimpan darah yang dihisap dari musuh, membuat pemakainya bisa menciptakan sebuah bola energi magic yang digunakan untuk hal lain. Dan juga menggambarkan kekuatannya, seseorang bisa menggunakan skill augmentasi tanpa menggunakan MP atau magic point. Oh ya, Saltiar juga punya skill magic level 10, namanya adalah Penetrate Magic Implosion. Jadi jika kena skill tersebut maka tubuh lawan yang akan membengkak dan meledak seperti balon. Oh ya, di scan ini seharusnya dijelaskan singkat tentang Brain Anglas. Jadi awalnya dia adalah seorang petani, tapi dia dianugerahi bakat penguasaan pedang. Sejak kecil tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam hal berpedang. Suatu ketika ada sebuah turnamen di Re-Estate Kingdom. Jadi yang menang turnamen itu akan diangkat sebagai Kapten Knight. Dia pun ikut turnamen, tapi ternyata dia dikalahkan oleh Gazeb Stronov. Itulah pertama kalinya dia kalah dalam berpedang. Brain pun bangkit dan terus melatih kemampuannya berpedang. Dia pun menjadi kelompok tentara bayaran. Jadi saat ini dia percaya diri bahwa kemampuannya telah mencapai batas potensi manusia. Bahkan dia yakin dapat mengalahkan Gazeb Stronov dengan mudah saat ini. Namun ternyata di hadapan Saltiar, kemampuan dari Brain Angles bukanlah apa-apa. Akhirnya Brain Angles pun ketakutan dengan kekuatan dari Saltiar. Nah, tampilan Saltiar di scan ini adalah wujud dari vampir sejati. Dalam game Yggdrasil, True Vampire atau vampir sejati adalah wujud yang sangat mengerikan. Nah, untuk alasan kenapa wajah Saltiar menjadi cantik, padahal wujud sebenarnya adalah vampir sejati, itu semua dikarenakan kemampuan ilustrasi dan 3D modeling anggota guild Ainz Allgaun yang mendesainnya. Di scan ini terlihat bahwa Saltiar terluka karena sebuah potion. Alasan Saltiar terluka pernah dijelasin di video part 1. Potion itu memang potion penyembuh, tapi bagi para undead, potion tersebut merupakan racun yang dapat melumpuhkan mereka. Di scan ini, Saltiar menghadapi orang-orang dari negara selain Teorasi. Ada yang menarik. Di sini Saltiar melihat ke arah seorang pria. Dan berdasarkan pengamatannya, dia adalah orang yang kuat. Di anime nggak dijelasin secara detail seberapa kuat pria tersebut. Jadi, menurut Saltiar, orang tersebut sangat amat kuat. Bahkan melebihi 2 orang vampir bawahan Saltiar. Bahkan mungkin salah satu anggota Nazarick yaitu Solution pun akan kalah jika berhadapan dengan pria itu. Begitulah menurut Saltiar. Selain pria tersebut, ada juga yang menarik perhatian Saltiar yaitu seorang wanita tua. Dia memakai gaun Bewitching Calamity. Gaun tersebut adalah peninggalan dewa yang menyelamatkan umat manusia. Seperti yang udah pernah gue jelasin di part 3, bahwa dewa kepercayaan selain Teorasi kemungkinan adalah seorang player dari game Yggdrasil. Jadi gaun tersebut adalah pemberian dari salah satu dewa tersebut. Wanita tua itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh Saltiar. Dalam novel, Saltiar bahkan sampai gemetaran. Itu adalah insting yang mengatakan kalau wanita tua itu sangat berbahaya dan wajib untuk dibunuh. Dan akhirnya semua serangan Saltiar ditujukan untuk wanita tua itu. Sesaat sebelum Saltiar kehilangan kesadaran, Saltiar berhasil melakukan serangan, menusuk dan menembus perisai pria dan wanita tua yang Saltiar anggap kuat. Nah, ada scan penting yang gak dimasukin di anime. Dalam novel ada scan di mana Ainz dan Albedo pergi ke penjara beku yang ada di lantai 5 Nazarick. Tujuannya untuk apa? Mereka pergi untuk bertemu Nigredo. Nigredo adalah kakak dari Albedo. Penampilannya seperti dalam gambar ini. Nigredo adalah sosok wanita dengan penampilan yang cukup menyeramkan. Dia selalu dikelilingi oleh boneka-boneka bayi. Bahkan ketika Ainz bertemu dengannya, dia berani mengarahkan gunting yang dia pegang kepada Ainz. Tapi Ainz langsung memberikan sebuah boneka kepada Nigredo dan dia pun kembali tenang. Ainz teringat ketika Tabula Smaragdina memperlihatkan NPC baru yaitu Nigredo kepada anggota guild. Dan para anggota guild pun berteriak dan langsung menyerang Nigredo secara bersamaan. Gak kebayangkan orang sekuat Ainz semuanya menyerang Nigredo secara bersamaan. Sebenarnya Nigredo bukanlah orang yang jahat. Ketika sedang berdiskusi normal,
maka dia akan menjadi pribadi yang normal. Namun terkadang kepribadiannya suka berubah-ubah, jadi sulit untuk mendekatinya. Nigredo adalah seorang Magic Caster, salah satu NPC level tinggi, dan mungkin salah satu dari orang yang memiliki tingkatan tertinggi di Nazarick. Kelasnya adalah tipe investigasi, jadi dia dapat mengumpulkan informasi-informasi dengan sangat cepat. Itulah alasan kenapa Ainz bertemu dengannya, karena Ainz ingin mengetahui letak di mana Saltiar berada. Dengan mudah, Nigredo mendapatkan informasinya dengan cepat. Di sini juga, Albedo dan Nigredo membicarakan sedikit tentang adiknya yang akan menjadi ancaman bagi Nazarick. Namun Albedo percaya bahwa adiknya yang imut tidak akan pernah mengkhianati Nazarick. Dalam novel volume 3 ini masih belum dijelaskan siapa adik dari Nigredo dan Albedo itu. Di scan ini terlihat bahwa Saltiar menggunakan full armor. Saat ini Saltiar sedang dalam keadaan mode tempur terkuatnya. Senjata yang dipegang oleh Saltiar adalah senjata kelas Divine yang diberikan penciptanya, yaitu Peroroncino. Ainz memiliki banyak item kelas Divine, bahkan menyeliputi seluruh tubuhnya. Tapi sebenarnya item kelas Divine adalah item yang sangat sulit untuk diproduksi. Dalam game Yggdrasil, untuk membuat item kelas Divine memerlukan beberapa kristal data item yang sangat langka. Tapi bukan cuma itu, untuk membuatnya juga diperlukan sebuah wadah. Sebagai contoh membuat senjata tipe pedang, maka dia harus membuat senjata tipe pedang yang ditempa dengan logam yang ultra langka agar berhasil membuat senjata kelas Divine. Oke, kayaknya cukup sekian untuk video kali ini. Gua bakal ngelanjutin pembahasannya di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya gak ketinggalan video-video yang ada di channel ini. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga habis. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.